Asik guys responnya. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Apakah baikkah, sehatkah, galaukah, atau ada yang ingin nanti dicurhatkan kah? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang lagi sakit, insya Allah segera disembuhkan agar bisa beraktivitas kembali seperti semula. Kemudian yang lagi merasa kesepian sendiri, semoga setelah ini bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan teman-teman yang lebih baik lagi. Dan sebelum mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. So, teman-teman, eh, alhamdulillah ya. Malam ini kita masih bisa berjumpa, bisa bertemu dengan teman-teman, masih bisa ngikutin sharing session, bisa berbagi dan izinkan pada malam hari ini aku tadi udah bikin apa namanya PowerPoint, jadi izinkan aku untuk berbagi layar. By the way, hari ini aku sendirian dulu ya, karena aku eh, pingin ngebawa suasananya lebih kalem, lebih ngedip lagi, kita curhatnya lebih dalam lagi nggak apa-apa, karena aku pengen jujur ketika apa namanya, sebenarnya kan tadinya judulnya itu bukan yang yang pernah tumbuh yang apa tadi judulnya? Yang patah tumbuh yang hilang berganti. Tadinya judulnya bukan seperti itu dan seharusnya bareng dengan Hyung Praka. Cuman ada suatu keresahan dari dalam diri Aboleng melihat ya melihat yang sekarang, kemudian melihat juga eh, apa ya perkembangan ataupun malah belum ada perkembangan dari teman-teman ataupun curhatan-curhatan yang lainnya. Jadi ada suatu keresahan dan aku memutuskan untuk mengambil judul yang patah tumbuh yang hilang berganti, dan lagi pengen ngebawanya secara sendiri. Seharusnya Mas Yung Praka ya. Jadi mohon maaf Yung Praka. Dan izinkan aku untuk berbagi. By the way, nanti kalau misalkan ada yang ingin berkomentar nanti langsung aja ya. Karena kan aku tidak nulis. Oke, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Izinkan aku menyetel musiknya. Pelan-pelan. Jadi teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, suatu keresahan Babe Teddy yang melihat sekarang tuh makin banyak eh, mental daripada teman-teman, mental daripada orang sekitar, mental daripada teman-teman ataupun orang yang curhat, itu makin hari kok ternyata bukannya makin bertambah keyakinan, tapi seakan-akan seolah-olah itu makin menurun keyakinan kita terhadap kebaikan-kebaikan Allah. Teman-teman pernah nggak ngerasa atau berpikir ketika kita melakukan kesalahan atau dosa di hari ini, maka keesokan harinya kalian ini mendapat masalah? Atau mungkin teman-teman pernah ngerasa atau berpikir ketika kita menolong orang di hari ini, maka keesokan harinya kalian mendapatkan kemudahan. Pernahkah kalian teman-teman seperti itu? Aku kasih waktu sedikit untuk berpikir, untuk mengingat tentang kejadian-kejadian seperti itu. Kalau suaraku lebih kecil daripada musik, tolong kabarin ya. Silakan dulu. Sudah, jadi teman-teman pernah merasa yang seperti apa nih? Pernah merasa yang bagian atas kah? Bagian bawah kah?
pernah ngerasa melakukan kesalahan di malam hari, entah itu mungkin sebelum tidur, atau mungkin pulang dari kegiatan kalian, kalian melakukan kehilafan, kalian melakukan dosa. Kemudian ternyata keesokan harinya, kalian atau bahkan kita itu mendapatkan masalah. Masalah yang bahkan mungkin tidak disebabkan oleh kita secara 100%, tapi kita yang terkena imbas. Atau mungkin teman-teman bahkan pernah merasa atau berpikir, hari ini, sore tadi, atau bahkan malam, atau bahkan barusan, kita itu lagi menolong orang. Kita sudah menolong orang. Dan keesokan harinya, coba deh kalian rasakan. Mungkin ada beberapa kemudahan yang bakal kita rasakan. Padahal yang kita tolong satu orang. Tapi kebaikan yang kita rasakan berkali-kali lipat. Dan pernahkah kita duduk sejenak, istirahat sejenak, dan merenung seberapa sering kita merasakan kasih sayang Allah. Kita duduk, terus kita berpikir dan merenung seberapa sering kita merasakan kasih sayang Allah. Kita pernah lalai, bahkan mungkin termasuk yang sering. Kita masih bermaksiat, kita masih takut berhijrah. Di Allah tetap aja baik. Allah tetap aja maha baik tanpa perlu, tanpa. Allah tetap aja baik tanpa perlu, tanpa embel-embel. Nggak perlu lagi tanpa nungguin balasan kita. Nggak perlu. Allah baik tanpa perlu, tanpa perlu embel-embel, tanpa perlu menunggu kita untuk membalasnya dulu baru dibalas oleh Allah. Enggak. Ketika kita lalai dan kita sadar, maka segera mungkin Allah langsung menegur kita. Kita berbuat baik, Allah langsung kasih balasan ke kita. Minimal balasannya itu tentang perasaan, tentang rasa. Allah ngasih kita rizki, ngasih kita kesehatan, ngasih kehidupan, bahkan kepada orang-orang yang ingkar. Walaupun kita ingkar, kita lupa terhadap Allah, kita lupa dengan janji-janji Allah, dan masih melakukan kesalahan bahkan di tempat yang tanpa orang pun, Allah itu masih ngasih kita rizki, Allah itu masih kita ngasih kesehatan, masih ngasih kita kehidupan, kesempatan, selalu diberikan kepada kita. Dan setiap dari kita memiliki hak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Coba bayangin, itu banyak kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, Allah masih aja baik kepada kita. Masih aja ngasih kesempatan kepada kita. Dan salah satu kebaikan Allah yang paling ku notice sampai sekarang, itu adalah kesempatan. Paham nggak sih? Ketika ketika kita uh, menyakiti seseorang aja, belum tentu orang itu akan ngasih kesempatan kepada kita lagi. Toh, walaupun dikasih kesempatan, rasanya itu bakalan beda. Rasanya itu bakalan beda. Nggak seperti yang dulu lagi. Tapi Allah mau berkali-kali kita menyakiti dia, mau berkali-kali kita terjatuh, mau berkali-kali kita bermaksiat, mau berkali-kali kita pinjol judul,
Allah masih baik pada kita. Allah masih ngasih kesempatan pada kita. Sesuai dengan janji Allah. Sungguh Rabbmu mempunyai ampunan yang luas bagi manusia. Maka izinkan ini di sini teman-teman, aku El Boleng, teman kalian, orang yang juga pernah patah, tersakiti, menyerah, bahkan sampai beberapa beberapa kali hampir mati, untuk mengajak teman-teman di sharing session malam ini agar kita bisa bangkit kembali, agar kita bisa bersama-sama karena dengan kebaikan Allah. Allah yang menutup aib kita. Kita yang banyak dosa, tapi Allah yang tutupin. Dia beri kesempatan untuk berubah, bukan dibongkar aib kita. Dan seperti hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tentang aib aja itu ngejaga kita banget. Dijaga banget aib kita. Bahkan di hadis yang lain bahwa kalau bukan karena Allah yang menutupi aib kita, maka tidak akan mungkin kamu akan duduk bersama dengan aku. Tidak akan mungkin kita ini duduk bareng, kita sharing bareng. Tidak mungkin. Itu semua karena kebaikan-kebaikan Allah. Dan kalau berbicara kebaikan Allah itu pasti banyak banyak banget dan tidak akan pernah habis untuk membicarakan tentang kebaikan-kebaikan Allah. Lagi berbicara dengan dosa, tapi Allah tetap menutupinya, selalu ditutupin. Aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan kita, kehilapan kita masih Allah tutupin. Dan gue tuh nggak kebayang kalau misalkan Allah nggak nutupin aib seorang Elbon itu, wah mungkin seorang Kak Abi nggak bakal mau duduk bareng dengan aku, Yung Praka nggak mau duduk bareng aku, Mas Fajar nggak mau duduk bareng dengan aku, dan bahkan mungkin ketika Allah tidak menutupin aib aku tidak akan mendapatkan seorang istri yang solehah seperti sekarang. Dan tak peduli seberapa kelam masa lalu kita, masa lalu aku, masa lalu kamu, masa lalu teman-teman semua, pintu taubat selalu terbuka. Dan bahkan Allah pun berjanji bahwa jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa-dosa kita tanpa terkecuali. Nggak pakai embel-embel lagi. Kita berdosa karena bermaksiat, Allah ampunin. Kita berdosa karena kita pinjol, Allah ampunin. Ya, semua tanpa terkecuali. Dan ada kisah hijrahku yang jarang diketahui oleh orang. Selama ini mungkin yang sudah kenal dengan aku, kalian taunya orang Aboleng adalah seorang pemain. Orang Aboleng hanya sekedar cinta-cintaan saja dan lain sebagainya. Cuman yang jarang orang ketahui adalah eh, seperti yang aku katakan di awal bahwa aku juga pernah patah, aku juga pernah tersakiti dan aku juga bahkan hampir mati beberapa kali.
itu memang ada eh, tiga momen, tiga momen sebelum aku berhijrah. Jadi momen pertama itu ketika aku masih SMA. Dan bahkan cerita ini kawan SMA pun nggak tahu tentang tentang kisah itu. Karena memang aku orangnya nggak terlalu banyak bercerita. Jadi ketika SMA, ya memang aku kan hobi yang namanya eh, ngebut di jalanan dan nggak sabar dan sebagainya. Jadi waktu SMA itu pernah aku ikut balapan liar, dan itu sekali sekali seumur hidup ya aku ikut balapan liar. Jadi aku ikut balapan liar dan itu rasanya wow, keren. Adrenalin tuh benar-benar mending kalau misalkan balapan liarnya yang benar-benar disediain trek lurus ya. Ini enggak, ini memang balapan liar yang benar-benar di jalan. Karena kebetulan lagi sepi makanya di balapan gitu. Dan karena memang sedikit terpancing jadi aku akhirnya ikut balap. Dan bodohnya aku tuh aku nggak bertanya treknya itu seperti apa, apakah hanya sekedar lurus karena tidak belakang muter. Jadi ketika dalam posisi ngebut 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 ngebut, ternyata treknya itu muter. Dan karena sama-sama ngebut jadi hampirlah ya kami sudah sama-sama tenggol dan sudah sama-sama oleng, tapi alhamdulillah ternyata masih Allah selamatkan. Walaupun parah tapi nggak masalah, nggak terlalu, nggak sampai yang gegar otak dan sebagainya. Kemudian yang kedua tuh waktu masih kuliah, sama masih dengan balapannya. Cuman ini bukan bukan balapan liar, bukan yang namanya apa enggak, tapi lagi-lagi aku di jalanan terpancing emosi. Jadi ada pengendara yang menyalip aku tuh hampir nyenggol dan dia memang sedikit ugal-ugalan. Jadi akhirnya kami kejar-kejaran lah. Dan namanya di jalan raya, mobil dan orang belok dan sebagainya kan pasti tidak menentu, atau ada yang belok atau ada yang nyebrang dan sebagainya. Sampailah sebuah truk pembawa besi itu tahu-tahu ngerem mendadak di bagian kanan. Dan jujur aku tuh nggak sadar, refleks aku tuh ternyata secepat itu. Jadi ketika truk itu ngerem mendadak, nggak tahu kenapa refleks aku langsung ngebanting ke kiri, langsung lurus. Jadi alhamdulillahnya masih Allah selamatkan, masih Allah selamatkan. Padahal waktu itu aku belum hijrah, belum mengenal dengan yang namanya kebaikan Allah, masih jauh daripada kata hijrah. Belum, belum hijrah sama sekali. Tapi Allah selamatkan. Masya Allah berikan kesempatan. Dan hampir mati yang ketiga adalah saat-saat dimana aku merasa benar-benar sedang buruk, sedang terpatah-patahnya. Waktu itu aku lagi nyusun skripsi, kemudian ternyata ada ribut juga dengan mantan. Akhirnya selama 2 hari berturut-turut, yang aku lakukan hanyalah merokok dan ngopi pagi, siang, sore, nggak makan selama 2 hari berturut-turut. Yang aku lakukan cuma merokok dan merokok, ngopi, ngopi, ngopi. Dan di hari ketiga, karena posisinya di situ aku sendirian ya, aku sendirian dan orang tua masih di Palembang, jadi teleponlah ke papa, bilang, "Pak,
kuat nih, udah lemas banget, tapi udah nggak bisa ngapain lagi. Maaf ya. Itu telepon aku matiin, eh, dan ternyata apa nelpon Om, di Om langsung datang ke rumah, nenek, datang ke rumah nenek, dan aku masih ngeliat Om datang, aku masih ngeliat, tapi setelah itu aku benar-benar udah nggak sadar lagi, dan bangun-bangun udah berada di eh, ruang perawatan ya. Dan perkataan yang aku ingat sampai sekarang dari Omku adalah, kenapa bang? Tadi Om temuin lo itu udah kayak mayat hidup, terus mes, cet, kayak mayat hidup. Tapi baiknya Om, ketika aku akan sidang skripsi, aku ingat banget hari Kamis. Kenapa? Karena pertama kalinya bagi seorang Elboleng itu puasa, puasa Kamis. Aku bangun, aku sahur, kemudian ternyata setelah itu aku ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian ketika pulang pagar, aku melihat lapas Allah, dan itu benar-benar bikin gemetar. Itu benar-benar bikin gemetar. Dan ketika aku mencoba untuk mengabadikan momen itu udah nggak ada lagi. Lapas Allah itu udah nggak tahu hilang atau gimana. Oke, udah nggak ada lagi. Padahal jarak dari aku tegak yang gemetar sampai aku ingin mengambil hari itu nggak berapa jauh. Itu kan cuma di depan pagar rumah. Ketika seorang yang boleh melakukan kesalahan, dosa-dosa, maksiat, balapan, gampang terpancing dan sebagainya. Tapi Allah masih aja baik, masih aja baik. Dan seperti yang aku bilang tadi bahwa yang paling aku notice sampai sekarang kebaikan Allah itu adalah kesempatan. Mungkin selama ini kita nih belum sadar bahwa ternyata itu adalah kesempatan yang diberikan Allah pada kita. Setiap orang itu memiliki lukanya masing-masing. Ada yang terluka karena cinta, ada yang terluka karena keluarga. Setiap orang pernah kecewa. Ada yang kecewa pada temannya, ada yang kecewa karena gagal, ada yang kecewa karena tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Semua orang pasti memiliki hal tersebut. Dan tahukah teman-teman, bukan karena kita bermaksiat, kemudian itu yang menjauhkan kita daripada Allah. Tapi yang menjauhkan kita daripada Allah adalah karena kita tidak sadar bahwa sungguh Allah itu dekat banget. Kita nggak sadar bahwa Allah itu baik. Allah masih berkali-kali kesempatan kepada kita, kita nggak sadar. Bukan karena maksiat kita menjauh dari Allah, tapi karena kita yang belum sadar bahwa Allah begitu baik kepada kita. Allah begitu sayang kepada kita. Mau kita bermaksiat, Allah masih tunggu.
masih tunggu taubatan kita. Mau kita nyuri ke Allah masih tunggu taubatan kita. Bahkan ada sebuah dialog antara Allah dengan malaikat. Ketika kita melakukan kesalahan, Allah tuh nahan dulu. Allah tuh nahan malaikat untuk perbuatan kita. Allah tahu. Nanti sabar-sabar. Hamba aku bentar lagi taubat. Hamba aku bentar lagi sabar. Jadi kamu sabar dulu ya. Sabar-sabar. Tunda. Tapi ketika kita melakukan perbuatan baik, menolong orang dan sebagainya, Allah langsung tulis. Mereka langsung menulis kebaikan-kebaikan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, enggak. Allah tunda dulu. Bentar lagi hamba ini bakalan sabar. Bentar lagi hamba ini bakalan bertobat. Walaupun mungkin sudah tertulis, tapi Allah masih buka pintu tobat itu Mas Allah. Allah nggak pernah menjauh daripada Allah itu nggak berpaling daripada kita. Cuma memang terkadang kitanya yang merasa bahwa Allah itu berpaling. Kitanya merasa bahwa Allah itu menjauh dari kita. Ketika kita berjalan maka Allah berlari pada kita. Kita berlari maka Allah makin dekat lagi pada kita. Allah itu nggak menjauh. Allah nggak ninggalin kita. Kita nggak pernah ditinggalin sama Allah. Cuma terkadang kita aja ngerasa bahwa Allah itu ninggalin kita. Allah itu nggak adil. Allah itu pilih kasih. Enggak. Selagi di dunia, Allah itu memberikan semua kebaikan. Allah berikan maghfirah, Allah berikan ampunan kepada semuanya tanpa terkecuali. Mau dia Islam non Islam, Allah berikan ampunan kepada umat-umat kepada manusia. Memang terkadang kita aja yang sadar dengan kebaikan-kebaikan Allah. Maka teman-teman, ketika kita terpuruk tadi, kemudian kita sadar bahwa Allah menolong kita, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kebaikan, masih memberikan rezekinya, kesehatannya, maka balaslah kebaikan Allah tadi. Itu udah saatnya kita pulang, saatnya untuk sadar, saatnya untuk kita untuk bertobat, syukur, koma, dan sharing session untuk dakwanya seorang Alboleng dan yang membuat Alboleng terus semangat untuk terus bersama teman-teman, adakan sharing, tanya jawab dan sebagainya itu aku rasa nggak ada lagi hal yang bisa aku berikan kepada Allah kecuali dakwahku ini. Apa coba yang aku berikan? Sholat mungkin benar, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Zakat, infak, masih belum cukup, masih belum cukup. Istighfar, masih belum cukup untuk kembali kepada Allah. Makanya sampai sekarang dan insya Allah sampai berpulang nanti, insya Allah aku masih akan terus tetap untuk dakwah, masih terus untuk bisa bersama bersama kalian. Karena menurut itu adalah salah satu cara untuk membalas kebaikan-kebaikan. Dan jangan sampai ada lagi babe tadi yang
terdahulu, jangan ada lagi seorang Teddy dari versi lamanya, seorang Teddy aja merasakan seperti itu. Dan ini saatnya untuk semua untuk bangkit lagi, semangat lagi. Dan memang seorang muslim itu seperti itu, teman. Seorang muslim itu mesti tetap semangat. Kenapa? Nabi kan pernah bilang, walaupun besok kiamat, jika di tanganmu masih ada sebuah bisa ditanam, maka tanam. Seorang muslim itu mesti semangat. Oh, besok kiamat, kita itu tetap semangat. Kan hal yang nggak mungkin kita tanam hari ini, bakal numbuh lagi dalam waktu ya, di hari yang sama. Apalagi besok, satu kiamat itu kan nggak mungkin. Cuma yang dimaksud Nabi adalah, seorang muslim itu mesti tetap semangat. Masih tetap terus menjalani kehidupan. Seberat apapun itu, maka mesti dijalani. Setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Dan yakinlah, tidak akan habis ujian-ujian kita sebelum kita kembali pada Allah. Kenapa? Karena ujian-ujian itu yang menghapus dosa-dosa kita. Bukankah enak ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita balik lagi kepada Allah, kita ngobrol dengan Allah itu tanpa ada dosa, tanpa ada lagi masalah. Dan baik-baiknya penyelesaian masalah itu enakan bisa selesai di dunia kan. Mungkin teman-teman bersabar, sabar dikit lagi, dikit lagi. Aku mungkin tidak mengetahui tentang kalian, ujian-ujian kalian. Cuman yang aku tahu adalah kalian itu orang-orang hebat. Kalian adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk terus semangat. Minimal malam ini aja kita tuh satu circle, kita tuh satu kelompok, tuh satu visi misi untuk terus semangat. Ya, kalau mungkin di luar sana teman kalian nggak peduli, minimal teman-teman yang hari ini peduli dengan kalian. Ya, ada admin baik yang peduli dengan kalian. Ya, kalau misalnya kalian butuh aturan atau ingin cerita atau apa, itu bisa hubungi admin hike atau ada juga agenda dibacain. Ya, insya Allah kita tuh bakal, kami ingin berusaha untuk terus menerus membersamai dengan kalian ya teman-teman. Makanya jangan pernah berputus asa. Kalau kalian tidak menemukan teman di luar sana, atau mungkin bahkan keluarga kalian nggak peduli dengan kalian, jangan khawatir. Ya, masih ada kami kok. Boleh kok kalian mencurahkan kesedihan-kesedihan kalian. Boleh. Nggak apa. Memang itulah tujuan kami, agar bisa terus untuk terus membersamai kalian. Ya, jadi sabar, 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 dan ingat masih ada Allah. Ya, masih ada Allah yang bersama kita. Walaupun ketika kamu berjalan, berjalan menemui 10 pintu, 100 pintu, dan semuanya tertutup, yakinlah masih ada satu pintu yang terbuka, yaitu pintu menuju Allah. Ya, pintu itu Allah langsung yang buka. Ya, bahkan sebelum kamu berlari pun, Allah udah bukakan pintu itu. Ya, jangan bersedih, jangan berputus asa. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Ya. Dan penutupku kali ini adalah, kalau bukan karena kebaikan Allah, mungkin kita sudah hancur sejak dulu. Gue gak kebayang kalau misalnya mereka
masih berada di zona balap-balapan, trek-trekan, pacaran. Lo nggak kebayang kalau sekarang nggak kebayang Allah. Yang lebih rusak lagi. Dan untuk teman-teman yang pernah mengalami hal seperti itu yang bersama dengan aku, maka ya kita bangkit lagi. Jangan tunggu sempurna untuk mendekat. Allah mencintai hambanya yang meski penuh dengan terus nunggu kamu beri ibadah, tahfiz Quran baru bisa mendekat pada Allah. Allah membuka pintunya itu tanpa pengecualian. Semuanya boleh masuk pintu itu. Ya, Allah memberikan kebaikan itu semua makhluk tanpa pengecualian. Ya, maka jangan tunggu sempurna. Allah mencintai hamba yang ia pula meski penuh dengan demikian dari Oleng, dari Babi Teddy. Untuk teman-teman yang ingin bercerita atau ingin curhat, boleh ya. Wallahu a'lam. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, eh, curhat dan sebagainya boleh dipersilakan. Maaf ya agak sedikit Milo. Jadi suaranya kecil. Maaf ya. Tapi semoga tidak mengurangi rasa ataupun sharing malam ini. Izin, izin minum dulu guys. Nggak ada yang mau bertanya nih. Atau kalian malah ketiduran ya? Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Bisa seorang Babe, seperti Babe bilang ya, memang semua orang pasti pernah terluka, pernah patah, pernah menyerah. Tentunya semua orang juga pernah diberikan kesempatan oleh Allah agar kita bisa bangkit kembali. Boleh Kak Bella tadi, nggak seberapa. Boleh Kak Bella mau mau bercerita langsung atau Assalamualaikum, Beh. Suara, Waalaikumsalam. suara saya kedengaran jelas nggak, Beh? Kedengaran kedengaran aman. Hmm. Saya ingin nanya aja, Beh. Dari apa yang Babe ceritain tadi, kayak gimana sih Babe mengendalikan, namanya juga manusia kan pasti ada rasa futur dalam dan iman naik turun kayak gitu. Karena saya juga kayak ngerasa im, kadang iman itu naik turun. Nah, bagaimana sih cara Babe untuk meningkatkan atau mengendalikan keimanan yang mungkin ada di fase naik turun gitu, Teh? Makasih.
Bismillah izin menjawab ya. Kalau dikatakan betul pasti pernah berada di posisi itu. Dan lagi-lagi aku balik lagi pada kebaikan Allah. Aku cari lagi apa kebaikan Allah hari ini. Pasti ada aja kebaikan Allah tiap harinya, tiap saat. Maka dengan begitu, dengan aku mengingat kebaikan-kebaikan Allah, maka insya Allah itu bakal meningkatkan lagi keimanan kita. Perbanyak, perbanyak mengucap la ilaha illallah, berbunyinya juga sholawat. Itu untuk menambah lagi keyakinan. Lakukan hal-hal kecil yang udah dijanjiin oleh Allah. Misal, Allah berkata bahwa kita tidak pernah sendiri, maka yakinin itu. Atau ada suatu tips trik ini yang pernah aku lakuin begitu berada benar-benar berada di keterpurukan. Kamu atau kita itu ngeliat ke langit. Jadi aku ngeliat ke langit, kemudian dalam setiap tarikan nafas, maka aku beristighfar. Dan ketika aku buang nafas itu dengan bersolawat. Insya Allah itu ningkatin lagi. Kenapa? Karena biasanya ketika kita berada dalam keadaan utuh, itu uh, kita tuh lagi kebanyakan dosa. Kita dengan Allah itu memang deket banget. Tapi yang menghijabin kita antara hati kita dengan Allah, itu adalah dosa-dosa kita. Maka kalau misalkan kita sudah beristighfar sebanyak mungkin, tapi ternyata kita masih masih merasa belum lega, maka coba deh, mungkin pas di sore hari, seperti apa, kita keluar, kita ngeliat ke langit, kita menengadah, kemudian dalam setiap tarikan, kita beristighfar pada Allah. Kemudian ketika kita keluarkan nafas, kita berselawat untuk Nabi Muhammad SAW. Biasanya aku seperti itu ketika pulang kerja, karena kan memang kerja itu benar-benar suntuk, banyak kerjaan dan sebagainya, banyak yang dimauin oleh bos lah dan sebagainya, apalagi jalanan juga macet. Maka terkadang aku berhenti sejenak, minggir, kemudian ya eh, menghadap ke langit, kemudian aku beristighfar dan bersolawat, ya biar kita tenang lagi. Dan alhamdulillah selama aku praktikkan itu, alhamdulillah membawakan ketenangan pada diri. Tapi satu hal yang mesti kita tanamkan, kita tuh mesti yakin dulu kalau Allah itu baik, Allah itu maha pemaaf, Allah itu pemurah. Jadi ketika kita beristighfar, ketika bersolawat, maka itu akan ngaruh ke kita. Kalau misalkan kita belum yakin bahwa Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha baik, maka nggak bakal berasa. Yang membedakan antara kita dengan yang lainnya, itu ada di bagian rasa. Contoh, kita ini sama-sama diberikan waktu 24 jam. Contoh. Tapi kenapa sih para ulama, para ustadz, para habaib dan lain-lain itu mereka tuh bisa setenang itu kehidupannya. Padahal waktunya sama 24 jam. Sholatnya pun disuruh sama 5 kali dalam sehari. Puasa Ramadannya pun sama. Tapi kenapa para ulama, para ustadz habaib itu bisa begitu tenang? Ya itu tadi rasa. Yang bikin beda itu rasa. Ketika seorang hamba sudah yakin dengan kebaikan Allah, ketika sudah seorang hamba itu sudah cinta kepada Allah, cinta pada nabinya, maka Allah tanamkan rasa yang enak juga, rasa yang nyaman juga. Maka daripada itu teman-teman, cintai Allah, cintai Nabi Muhammad SAW, baru mencintai makhluk. Ya, biar kita itu mendapatkan ketenangan, biar kita mendapatkan kenikmatan, dan insya Allah itu juga menjaga keimanan kita tuh terus berada di 100%. Dan kalau misalnya kita lagi kufur itu wajar kok, itu manusiawi. Karena itu adalah godaan syaitan. Satu orang menghadapi 4 setan. Dan setan hidupnya lebih lama daripada kita. Tentunya dia banyak akal.
dalam membuat kita tuh untuk menjauh kepada Allah. Dan ketika setan sudah mencoba mengakali seperti itu, maka kita akalin juga itu dengan makin yakin kepada Allah, makin cinta kepada Allah. Wallahu a'lam Mbak Bella. Semoga bisa menjawab. Ada lagi atau ingin Ada ditanggapi deh, Mbak Bella boleh? Mm-mm. ini deh. Kalau misalnya nih kita malu buat kembali ke Allah karena suatu perbuatan atau maksiat yang mungkin kita anggap itu besar. Kita yakin Allah itu Maha Pengampun gitu ya. Tapi di sisi lain kita kayak ngerasa malu aja untuk kembali karena menganggap nggak pantas untuk mendapatkan ampunan itu. Gimana cara kita untuk supaya nggak putus asa gitu deh. Karena saya punya temen yang dia itu apa ya, dia itu kayak nggak nggak benar-benar, maksudnya dalam istilah dia itu kayak ngerasa putus asa karena dia bilang dia sudah melakukan dosa besar yang itu maksiat gitu ya, maksiat, dan dia bilang dia mau kembali tapi dia malu. Nah, gimana cara kita itu untuk meyakinkan diri kita kalau Allah itu pasti bakal mengampuni diri kita gitu kan. Kesalahan kebanyakan dari kita itu adalah kita itu kebanyakan rasa-rasa dirasa. Kita tuh kebanyakan ngerasa Allah tuh nggak bakal ngampunin kita. Kita tuh ngerasa Allah tuh jauh banget pada kita. Kita ngerasa Allah tuh nggak adil pada kita. Makanya yang aku bilang tadi Mbak Bella, yang membedakan kita, yang membedakan satu dengan yang lainnya, itu adalah dirasa tadi. Ya, minta kepada Allah untuk agar kita tuh ditanamkan rasa yang cinta kepada Allah, agar terus ditanamkan rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, minta kepada Allah. Nggak perlu dengan bahasa Arab, nggak apa-apa, minta dengan manja-manja kita, nggak apa-apa, minta. Dan dosa yang bermaksud itu pun ya seorang babi pun pernah seperti itu kan, mengenalkan pacaran dan sebagainya. Kadang kita tuh nggak sadar bahwa ada kebaikan Allah yang diberikan pada saat itu. Kalau misalkan memang Mbak Bella peduli banget dengan temannya, coba deh ajak ngobrol, coba tanyain, udah pernah merasakan kebaikan Allah itu apa aja? Coba tanya, hari ini kamu dapatkan kebaikan Allah itu apa? Apakah kamu mendapatkan, ya mungkin hal-hal yang simpel, mendapatkan kemudahan di skripsinya mungkin, mendapatkan kemudahan di kerjaannya mungkin, atau mendapatkan kemudahan di jalanan mungkin, mendapatkan rezeki di traktir teman kah, atau seperti apa? Tanya aja sesimpel mungkin. Yang ringan-ringan aja, nggak perlu yang berat-berat. Tanyain. Kalau misalkan dia sudah tahu bahwasannya itu adalah kebaikan Allah, nah udah tinggal tinggal kita tanamkan lagi. Nah itu tuh kebaikan Allah. Mau kamu mau kamu bermaksiat kan, nipu orang kan dan sebagainya kan, Allah tuh masih baik kepada kamu. Bilang aja kayak gitu. Jadi nggak perlu malu kepada Allah. Allah tuh maha pemaaf. Bahkan Allah menutup aib dia. Bahkan aku pun nggak tahu siapa yang Mbak Bella maksud. Aku nggak tahu kesalahan apa yang dilakukan oleh teman Mbak Bella. Bukankah itu Allah yang sudah menutup aib dia? Itu kalau misalkan dia sadar, itu mantep banget. Ya, itu salah satu kebaikan Allah tuh. Allah udah nutup aib dia sehingga kita nggak tahu siapa yang Mbak Bella maksud. Kita nggak tahu kesalahan apa yang dilakukan oleh teman Mbak Bella, kita nggak tahu. Itu salah satu kebaikan Allah. Ya, Mbak Bella ya. Wallahu a'lam. Ada lagi teman-teman, ada lagi yang ingin bercerita kan?
Curhat, menanggapi boleh. Boleh menanggapi? Boleh, 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 boleh. Boleh. Apa ya tadi ya? Ini, kalau misalkan nih kita hijrahnya itu ikut-ikutan, itu gimana menurut Babe? Itu baik nggak sih kalau misalkan hijrahnya itu dengan niat, misal nih, buat dapetin si A, dapetin si B, atau mungkin karena cuma pengen ikut-ikutan aja, pengen ngerasain gimana sih hijrah itu. Dan itu kalau misalkan hijrahnya bukan diniatkan karena Allah di awal itu salah nggak? Iya. Kalau misalkan dibilang salah, dari sudut pandang babi enggak. Karena hijrah kan sesuatu yang baik ya. Jadi nggak mungkin itu salah. Biarin aja dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang hijrahnya ikut-ikutan, hijrahnya cuma karena hanya sekedar ikut tren, nggak apa-apa. Biarin aja dulu. Biarin sampai dia benar-benar merasakan nikmatnya hijrah itu seperti apa. Jadi jangan pernah, Islam itu bukan agama yang ngejudge ya teman-teman. Islam itu bukan agama yang dikit-dikit nuduh, dikit-dikit ngomongin, dikit-dikit dan sebagainya. Enggak, bukan. Biarin aja kalau ada orang yang ikutan tren hijrah, itu biarin aja. Kalau misalkan ada yang ngikut kajian karena hanya sekedar ingin mencari pasangan, biarin aja. Nggak apa-apa. Minimal dia sudah melangkahkan kakinya untuk menuju kebaikan. Kalau urusan niat, yang tahu itu antara dia dengan Allah. Kita nggak tahu niatan dia itu seperti apa, nggak tahu. Maka kita jangan pernah ngejudge, jangan pernah mencari tahu kesalahan-kesalahannya, nggak usah. Jadi kalau ada orang yang niatnya hijrah karena untuk mencari pasangan, udah biarin aja. Niatnya karena dia ingin biar ada konten dan sebagainya, udah biarin aja. Sampai dia benar-benar merasakan nikmatnya hijrah itu seperti apa. Dan itu yang diajarkan guru-guru kami. Mau dia baru sekali datang langsung minta foto, kayak nggak apa-apa. Mau ada yang datang baru pertama kali datang langsung bikin konten, nggak apa-apa. Guru-guru kami nggak pernah melarang. Mau dia masih belum pakai peci sih nggak apa-apa, masih pakai kaos nggak apa-apa, datang aja hadir, silakan. Guru kami nggak pernah melarang seperti itu. Dan itulah yang ketenangan yang selama ini aku cari. Jadi ketika aku sudah berlalang buana ngikutin kajian-kajian A, B, C, dari golongan golongan A, B, C segala macam, ternyata satu kekurangan yang belum aku dapatkan itu adalah ketenangan tadi. Kajian-kajian lain itu semuanya memuaskan akal pikiran. Pikiran aku terpuaskan, jawaban-jawaban aku terpuaskan. Tapi kok ternyata ada satu hal yang bikin aku masih merasakan belum puas, itu ternyata masih ada kekosongan di hati aku. Nah itu yang aku dapatkan dari guru-guru yang sekarang. Mereka tidak pernah memaksa untuk ngikutin mereka, mereka nggak pernah memaksa untuk ngikutin kajian-kajian mereka, enggak. Yang mereka ajarkan kepada kami secara langsung itu tentang hati. Bagaimana hati seorang muslim itu seperti apa, itu diajarkan langsung pada guru-guru kami. Mereka tunjukkan langsung secara prakteknya. Jadi ketika ada orang yang hanya sekedar ngikutin tren, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Biarin aja mereka datang, biarin aja mereka foto-foto, mereka bikin video, mereka konten, nggak apa-apa, terserah, datang aja. Sampai benar-benar mereka mengerti dan merasakan bagaimana nikmatnya berhijrah. Maka daripada itu teman-teman, ketika ada orang yang baru pertama kali datang, orang yang menurut kita mungkin mungkin hanya sekedar ngikutin tren, justru orang seperti itu yang harus ditemenin, agar dia itu nanti merasakan nikmatnya berhijrah itu seperti apa. Karena faktanya teman-teman, ketika banyak orang yang mencoba untuk bunuh diri,
Itu sebenarnya karena mereka itu kekurangan perhatian, kekurangan empati dari lingkungan. Maka ketika ada orang yang baru pertama kali hijrah, baru pertama kali datang dengan pakaian masih belum syar'i, maka deketin, jangan jauhin, deketin. Biar dia merasakan nikmatnya ketika dia berhijrah, dia mendapatkan teman-teman yang perhatian, teman-teman yang memiliki empati kepada dia, teman-teman yang dia dapetin di luaran sana. Wallahu a'lam. Semoga menjawab Mbak Bella. Ini Beh, izin. Boleh, ini masih boleh kan ya? Selagi belum ada yang bertanya Atau lagi nggak apa-apa. kayaknya belum ada. Ini Beh, kan saya ini juga anak hijrah gitu ya Beh. Maksudnya dari hal yang bukan dari nggak buruk banget sih, kayak dulu nggak nakal-nakal juga. Maksud tapi gimana ya, hijrahnya itu yang dari nggak tertutup nyampe ke berhijab gitu ya, semacam itu. Dari yang kalau ngomong itu cepat ceplos sampai kayak mengendalikan omongan kayak gitu. Dari yang nggak mementingkan perasaan orang sampai kayak berubah kayak, oh kita juga harus ngerti perasaan orang. Dan itu pada saat saya awal-awal hijrah itu ada yang omongan jelek dari orang-orang sekitar yang bilang kamu nih munafik gitu ya, kamu kamu aja belum bener, kamu masih gini-gini, kamu berhijab tapi kamu begini, kamu akhlak kamu begini. Dan pada saat itu saya ngira akhlak dan kewajiban itu harus satu gitu. Jadi pada saat itu apa ya, pengen nyudahin aja hijrahnya itu, pengen berhenti pada saat itu. Tapi karena omongan-omongan itu nyakitin, dan sampai saat ini tuh masih keinget sama ucapan yang nyakitin hati itu. Karena dikatain sok alim, terus apa yang munafik, banyak banget kata-kata buruk yang masih keinget sampai sekarang. Dan itu wajar nggak sih kalau kita itu belum bisa memaafkan karena hal-hal yang nggak bisa kita lupain itu. Udah cobain untuk ikhlas, tapi kalau misalkan kita nggak mau memaafkan orang itu, boleh nggak sih Teh, kalau dalam hijrah kayak gitu? Mas, Eh, Mungkin kalau misalkan kalian ingat, aku pernah berkata bahwa aku itu hanya sekedar sharing kepada orang-orang hebat. Aku tuh hanya sekedar bercerita kepada orang-orang pilihan. Dan ini adalah salah satu buktinya ya, bahwa memang kalian itu sebenarnya adalah orang-orang hebat, kalian adalah orang-orang baik, kalian adalah orang-orang yang terpilih. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu ya, teman-teman. Kalau balik lagi ke pertanyaannya Mbak Bella, eh, memang yang paling sulit itu adalah memaafkan. Ya, yang paling sulit itu memang memaafkan, mengikhlaskan. Gak mudah kok dalam mencapai, atau lebih mudah lah ngomong daripada memaafkan tadi. Cuman kalau bisa, bisa mungkin ya kita maafkan. Ya, bisa mungkin ya dimaafkan. Toh kita juga pernah hilaf, kita juga pernah melakukan kesalahan, kita juga pernah melakukan dosa dan sebagainya. Anggap aja orang yang menyakitin itu adalah diri kita yang dulu. Bukankah sakit ketika kita sudah minta maaf pada orang itu, ternyata orang itu nggak maaf. Sakit kan? Kecewa kan pasti. Maka anggap aja orang yang menyakiti kita itu adalah kita yang seperti dulu, versi lama kita. Maka sebisa mungkin maafin. Dan kalau di fase awal-awal hijrah seperti itu masih wajar. Kenapa? Karena kita belum menemukan jawaban yang kena di hati, kita masih belum mendapatkan pelajaran-pelajaran yang membuat kita itu
bersabar, ikhlas dan lain sebagainya. Ada salah satu kunci dalam kehidupan aku yang membuat aku insya Allah ikhlas. Aku tuh sering ngomong gini teman-teman, ketika aku mungkin sudah mengeluarkan sesuatu, atau itu tentang traktir teman kah, istri, keluarga dan sebagainya, aku tuh pasti langsung ngomong, ya Allah semoga engkau gantikan dengan yang lebih baik. Ketika aku kehilangan apapun itu, aku selalu ngomong, ya Allah semoga engkau gantikan dengan yang lebih baik. Toh semuanya itu titipan. Ini kan amanah itu juga titipan. Waktu hijrah kita ini juga adalah titipan. Aku maka aku selalu berkata seperti itu. Ya Allah, semoga kau gantikan dengan yang lebih baik. Kenapa? Agar kita tuh bisa mengikhlaskan hal yang tadi itu. Salah satu cara aku belajar ikhlas juga seperti itu, Mbak Bel. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah uh, tiap kita itu memiliki kesalahan. Dan otomatis kita pasti diuji oleh Allah. Agar apa? Agar kita dihapuskan dosa-dosanya melalui ujian-ujian. Maka ketika kita berhijrah, mungkin ujiannya bisa dari teman kita, bisa dari keluarga kita, bisa dari mantan kita. Maka itulah ujian kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Makanya itu teman-teman, kenalin Allah, maka insya Allah kita bakalan ikhlas, bakalan ridho dengan ketetapan-ketetapan. Oh ternyata aku dikasih ujian, itu agar aku dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Oh ternyata ujiannya berat banget, lama banget, berangsur-angsur. Oh ternyata Allah ingin memberikan happy ending kepada aku. Ya, kami sekarang sedang mengalami ujian. Tapi yang membuat kami semangat adalah aku pegang janji Allah, happy ending. Ya, Allah itu pasti ngebakalan ngasih kita itu happy ending. Dan aku pegang janji itu. Ya, jadi biar kita semangat lagi dalam menghadapi ujian, biar ikhlas. Cara dari aku seperti itu Mbak Bella. Kalau caranya biar ikhlas itu, semoga kau gantikan dengan yang lebih baik ya Allah. Dan caranya semangat dalam menghadapi ujian, maka aku nunggu ending apa yang ingin kamu kasih. Happy ending seperti apa yang ingin kamu kasih pada aku ya Allah. Tiap harinya paling gitu aja. Ya Allah ini udah terlalu lama nih, ini kapan lagi? Happy ending seperti apa yang kau ingin? Ternyata ketika kita sadarin, oh ternyata happy ending seperti ini yang kamu ingin. Dan setiap ujian itu pasti memiliki happy endingnya sendiri-sendiri. Setiap orang memiliki happy ending yang berbeda. Wallahu a'lam. Gitu teman-teman, Mbak Bella. Semoga bisa tenang ya. Semoga bisa lebih kalem lagi, sabar lagi. Sabar kok bentar lagi nih, Mas. Bentar lagi. Perlu aja teman-teman santai, sabar. Tapi dalam ujian hijrah itu kan banyak banget ya untuk proses pembuktian kalau kita tuh benar-benar pengen mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satunya itu ujian perasaan. Saya pernah kayak di fase ujian perasaan itu dimana dulu dulu itu sebelum benar-benar belajar di tahun 2021 atau 2020 dulu itu saya sempat dekat dengan cowok gitu ya, dan itu dan akhirnya saya mengakhiri itu. Tapi di sisi lain kan namanya juga manusia ya, kita ada rasa kayak pengen deket gitu, namanya gimana ya, kan kita dikasih naluri ingin ini kan. Terus di sisi lain tapi pada saat itu agak sulit gitu. Um, dan itu bikin apa ya namanya itu kayak dia lah menghubungi kayak gitu, menghubungi. Dan di sisi lain kita namanya juga masih ada rasa kagum atau gimana, kayak rasa pengen gitu untuk selalu ada apa ya, menyal
perasaan suka dan kagum itu kan wajar ya. Tapi kan Allah juga kata itu juga kayak mengatur gimana perasaan itu. Nah, salah nggak sih kalau misalkan kita tuh ada kayak apa ya, bahasanya tuh agak agak gimana gitu. Kalau misalkan dalam hal-hal proses seperti itu kadang naik turun, kadang kegiatan yang nggak penting. Terus ada juga kayak di fase saya itu dihubungi sama orang, semakin saya ngerasa kayak gini ya Beh, semakin saya belajar untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah tuh kayak orang-orang yang maksudnya si cowok-cowok tuh kayak ngedekin, berusaha untuk ngedekin buat ngajak pacaran. Saya pernah diajak kayak pacaran gitu ya, dan itu bikin kayak apalagi orang-orang di sekeliling saya itu kayak mendukung deh, jadi di ngerasa saya sendiri gitu, saya sendiri menolak kemaksiatan itu, di sisi lain ada yang mendukung. Nah, itu apalagi ditambah lingkungan-lingkungan saya ini kayak udah mulai yang dulunya menggunakan hijab, ya menggunakan pakaian syar'i itu tutup kayak gitu. Pelan-pelan ada yang membuka, udah ada yang kayak yang dulunya nggak mau pacaran, sekarang pacaran kayak gitu. Yang dulunya pakai jilbab yang masya Allah banget, udah syai, tertutup banget, tapi sekarang udah kayak dililit, bahkan udah ada yang dibuka. Jadi kayak saya tuh kayak ngerasa sendiri. Nah, gimana cara kita, bisa nggak sih kalau menurut Babe kita di posisi sendiri untuk mengendalikan diri kita, atau kita tuh butuh teman, bisa kita tuh nggak punya bener-bener teman gitu, paham nggak maksud pertanyaannya? Iya, Atau maksudnya Mbak Bella itu lagi ngadepin sebuah ujian tapi merasa iya, sendiri gitu. iya kayak banyak ke ada ajakan-ajakan untuk pacaran lah atau gimana lah, kayak rasa kita ada juga rasa kayak kagum, pengen menjauh dari orang itu, tapi kan rasa semakin kita menjauh semakin kayak di dekat kayak gitu, jadi kayak ngerasa ini maksiatnya kayak lebih bahaya nih, kenapa saya tuh kayak ngerasa kenapa diujinya dengan perasaan juga gitu, kenapa setelah ini beres, ujian ini beres, kenapa ujian perasaan ke lawan jenis itu hadir, jadi ngerasa kayak kok gini banget ya ujian dari hijrah ini. Dan gimana sih apa yang harus saya lakukan sebagai manusia biasa yang juga dalam proses hijrah yang beberapa tahun ini, ya dari yang benar-benar hijrah itu kayak dari tahun 2020 2021 gitu, karena ini baru banget ya deh dalam hal hijrah ini, jadi kayak dikit banget, baru dikit banget ilmu yang saya dapatkan untuk mempertahankan diri supaya lebih dekat dengan Allah, apalagi keimanan yang kadang turun. Gitu aja dulu deh, makasih. Ya, insya Allah. Eh, Kalau kan tadi aku bilang eh, belum hmm, sebelum Mbak Bella bertanya ini kan tadi aku sudah bilang bahwa tiap dari kita itu menghadapi empat setan, dan setan ini hidupnya lebih lama daripada kita. Artinya dia duluan yang hidup baru kita. Jadi maksudnya seperti ini, ketika setan saja sabar dalam menggoda kita, maka kita juga mesti sabar dalam godaan-godaan itu. Kita bisa lebih pintar, kita mesti lebih pintar daripada setan tadi. Maka saran yang bisa aku berikan adalah, kalau misalkan kita hijrahnya daripada percintaan, maka carilah kajian-kajian atau majelis-majelis yang itu terus-menerus membahas tentang cinta. Kenapa? Karena kan antara satu pemateri dengan pemateri lainnya pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kalaupun setan itu pintar sekali mengakalin kita, maka kita juga masih pintar dalam menjalani kehidupan ini. Maka salah satunya perbanyak referensi. Kalau misalkan kita hijrahnya daripada pacaran, maka cari majelis-majelis, kajian-kajian yang membahas tentang percintaan. Jadi semakin banyak
kita mendapatkan referensi, semakin banyak kita mendapatkan antisipasi-antisipasi dalam menghadapi ujian-ujian tadi, menghadapi godaan-godaan syaitan tadi. Iya, tiap kita pasti memiliki ujiannya masing-masing. Dan godaan syaitan itu pasti macam-macam. Dan godaan syaitan itu nggak langsung menjerumus, enggak. Pelan-pelan, sabar. Setan itu dalam menggoda kita itu sabar banget. Sabar banget. Minimal, minimal masa waktu tunggu syaitan dalam menggoda kita, itu kan sekitar 7 sampai 9 tahun. Kenapa? Karena kan kita akhir balik kan sekitar umur segitu ya. Ada yang 9 tahun, 11 tahun. Dan dari kita lahir sampai 11 tahun itu kan kita belum, dosa kita belum tercatat. Jadi setan tuh masih santai-santai aja. Tapi nanti ketika kita sudah terbalik, nah itu setan tuh benar-benar langsung kerja keras. Ya, minimal dalam waktu segitu setan tuh sabar untuk menggoda kita. Setan tuh apa ya istilahnya, ngelihat dulu kita tuh seperti apa, wataknya seperti apa, karakter seperti apa. Oh nanti ketika dia sudah akhir balik berarti akan aku kasih godaan-godaan, itu berarti dari sisi yang ini, godaan-godaan dari sisi ekonomi, godaan dari sisi cinta, dari rasa, godaan dari keluarga. Ya, jadi kalau misalkan setan aja sabar untuk menggoda kita, maka kita tuh sabar lagi, mesti lebih pintar lagi daripada setan tadi. Dan caranya adalah ya cari tahu kelemahan kita tuh seperti apa. Kelemahan kita tuh di mana. Maka segeralah kita menutupi. Kalau kelemahan aku adalah terhadap eh, wanita-wanita di luar sana, maka aku menikah. Apalagi aku dulu apalagi aku dulu juga tahu bagaimana rasanya berpacaran. Enak, nyaman, ada teman ngobrol dan sebagainya. Dan saya tahu itu kelemahan aku, maka dia terus menerus menggoda aku. Dia terus menerus untuk meyakinkan aku bahwa pacaran tuh enak, pacaran dan sebagainya. Terus menerus saya lakukan. Cuman ketika aku tahu bahwa itu adalah kelemahan aku, maka aku menyegarkan untuk jadi pahami, kita cari tahu dulu, pahami Allah itu seperti apa, kemudian kita juga cari tahu kita itu kelemahannya seperti apa, biar kita tuh nggak mudah masuk ke dalam jebakan-jebakan syaitan. Ya makanya saran dari aku yang simple ya, maka perbanyak referensi tentang percintaan tadi, perbanyak referensi tentang kajian-kajian atau majelis-majelis yang membahas tentang percintaan. Bukan artinya yang lain nggak penting ya, cuman kan yang sekarang yang urgent banget di dalam ujiannya Mbak Bella kan tentang tentang cinta tadi, tentang rasa. Maka perbanyak dulu referensi tentang itu. Wallahu alam. Semoga menjawab Mbak Bella. Ini teman-teman yang lainnya nangis ngantuk apa gimana nih? Nggak ada yang bertanya lagi nih? Atau udah paham? Kalau udah paham, alhamdulillah. Karena memang pengen aku sih kita tuh bisa kembali lagi, bisa pulang lagi dengan sadar bahwa kebaikan-kebaikan Allah itu nggak berhenti. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, diskusi, curhat, nggak apa-apa. Kalian mau sambil nangis juga nggak masalah. Karena nangis kan bukan bukan aib ya. Itu kan hal yang wajar karena kita sudah capek, kita jenuh dengan kerjaan kita, dengan teman-teman kita, dengan tekanan kita. Nangis itu nggak apa-apa, wajar. Ya, cewek mau cowok dia nangis nggak apa-apa, wajar. Ada lagi? Nggak ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, kita cukup ini. Dan aku pengennya eh, yang malam ini benar-benar selesai bikin kita lega gitu. Jadi, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, yakin nggak ada nih ya. Ini jam berapa? Dua, dua.
Ah, ya nggak ada, grup nggak ada, komentar nggak ada. Oke. Oh iya, heeh. Tiap hari memang aku pernah bilang untuk salah satu cara move on itu mencari kejelekan. Sebenarnya bukan mencari kejelekan ya, cuman nginget aja keburukan dia itu seperti apa. Jadi maksudnya, oh dia itu dulu, ya contoh simpelnya mungkin dia itu dulu suka minjem duit, dulu dia tuh suka dance. Iya, aku pun kejelekan dia lah. Itu sebagai salah satu cara agar kita bisa melupakan dia. Terus maksudnya apakah move on dalam hal itu juga seperti itu? Eh, maksudnya gimana? Move on apakah dalam hal hijrah juga? Apakah dalam hal hijrah juga seperti itu? Kayak mana tuh maksudnya Mbak Bella? Apakah dalam hal hijrah juga gitu? Maksudnya gimana Mbak Bella? Di bagian pertanyaan terakhir ini. Move on dari ujian rasa dalam masa hijrah. Iya, maksudnya konteks. Ini konteksnya apa nih? Move on dari ujian rasa dalam masa hijrah. Eh, Paham nggak, Be? belum, belum, belum. Maksudnya, maksudnya gini, wah kan waktu itu Babe di sharing itu pernah ngomong kan kalau misalkan kita ingin apa melupakan seseorang atau move on, kita harus kayak ngelihat keburukan dia itu lebih cepat Mhm, gitu kan. mhm, Nah, dan misalkan kalau ada orang yang juga dalam masa hijrahnya pengen fokus nih dalam hijrah doang nih, tapi ada kayak ujian rasa terhadap lawan jenis dan dia kebagi gitu antara fokusnya ini kebagi antara perasaan dia ke lawan jenis dengan fokus dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, dalam hal ini apakah harus juga dengan melakukan metode yang kayak Babe berikan ke kami waktu itu atau gimana gitu? Paham belum pertanyaan? iya, ini eh belum pacaran berarti kan? Atau udah pacaran? Atau gimana? Atau baru deket atau gimana? Belum, nggak pacaran tapi kayak rasa kayak kagum aja gitu atau mungkin ada rasa atau apa sih bahasa sekarang tuh ya, Iya, 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 iya. HTS, Paham, paham, paham. Mhm, HTS, hubungan tanpa status ya. Nah, mhm. itu gimana gitu? Iya, iya, paham. Iya, kalau untuk yang maksudnya gini, kalau misalkan belum berpacaran, artinya kan kita belum menemukan kejelekan atau keburukan eh, eh, si pasangan tadi ya, si HTS-an tadi. Itu berlaku memang kalau misalkan kita sudah punya rasa yang berlebih dan sulit untuk melupakan. Biasanya ampuhnya itu dalam mencari kejelekan. Cuma kalau misalkan baru dari sekedar eh, kenal, belum belum begitu dalam rasanya, sebenarnya cukup cukup satu prinsip. Dan prinsip yang bisa aku berikan kepada kalian adalah cinta dewasa itu nggak bakalan ganggu kita dalam proses menjadi lebih baik. Jadi laki-laki baik itu nggak bakalan mungkin menyuruh kita berpacaran karena dia tahu bahwasannya kita itu sedang berubah menjadi lebih baik lagi. Dan kalau misalkan dia sadar, dia baik dan dia peduli terhadap kita, maka dia nggak bakalan ganggu kita. Dia benar-benar nunggu ketika kita sudah benar-benar siap. Dia nggak bakal ganggu kita ketika kita sedang berubah menjadi lebih baik seperti ini. Dan ingat teman-teman, hati-hati karena laki-laki itu mudah beradaptasi dalam hal berpacaran. Maksudnya gitu, ketika dia mendapatkan cewek yang berhijrah, maka dia akan berubah menjadi laki-laki yang berhijrah. Ketika dia ingin mendapatkan perempuan yang uh, apa namanya
suka bermain bola, maka dia akan bermain bola. Ketika dia ingin mendapatkan perempuan yang hobinya masak, maka dia akan berusaha untuk bisa masak. Laki-laki itu manusia yang pintar beradaptasi, pintar berretorika. Jadi mesti hati-hati ya dalam curhat, cerita atau berteman dengan lawan jenis. Makanya itu Islam kan sangat ya, benar-benar memperhatikan lah dalam dalam bersosialisasi, kan Islam kan benar-benar memperhatikan. Karena kalau tahu ke depannya umatnya ini itu makin menipis keimanannya. Makanya Allah benar-benar melarang, benar-benar menekan perasaan, ya, peraturan tadi, agar kita tidak terjatuh dalam perasaan yang salah. Wallahu alam, semoga bisa menjawab Mbak Bella. Iya deh, kalau misalkan memang tidak ada lagi yang ingin bertanya atau curhat, maka kita cukupkan sampai bentar lagi, maksudnya sampai sekarang kita cukupkan dulu. Syukuran teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Hai, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai sekarang. Dan seperti yang aku bilang di awal, keresahanku karena memang banyak lagi mendapati teman-teman yang keimanannya menurun dan lain sebagainya, maka aku mengadakan judulnya seperti ini ya, yang patah temu yang hilang berganti. Dan seperti yang aku juga pernah rasakan, aku juga pernah patah, aku juga pernah merasa gagal, kecewa, bahkan sampai menyerah dan hampir mati berkali-kali. Tapi alhamdulillah dengan kebaikan Allah yang membuat kita sadar, yang membuat kita itu bisa bangkit lagi, maka pertahankan itu teman-teman. Pertahankan kesadaran kebaikan Allah tadi. Ya, jangan pernah merasa kesepian, jangan pernah merasa sendiri. Sesendiri-sendirinya kita itu masih ada Allah. Ya, yakin aja ada Allah. Maka Allah yang ngasih perantara teman-teman kita agar kita tuh nggak merasa sendiri lagi. Ya, kuncinya satu, yakin aja kepada kebaikan Allah, maka nanti Allah yang ngatur. Entah itu nanti kita dikasih perantara melalui teman-teman kita, dikasih perantara melalui keluarga kita, dikasih perantara melalui teman kerja kita nggak ada yang tahu. Ya, maka yang penting kita tuh sadar dengan kebaikan Allah, dengan semua yang sudah Allah berikan kepada kita, walaupun kita pernah berdosa, walaupun kita pernah patah, kita pernah kecewa, tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah itu nggak pernah berpaling kepada kita. Ya, dan salah satu challenge yang mungkin ingin aku berikan kepada kalian, coba deh kalian challenge yang pertama itu, coba deh kalian cari tahu, kalian ingat lagi keburukan apa yang pernah kalian lakukan, dan keesokan harinya apa yang kalian dapat. Dan challenge kedua adalah besok coba deh kalian nolong satu atau dua orang, entah nolong apapun itu dalam kebaikan, entah nolong siapa, tolong aja coba, dan rasakan apa yang bakalan kalian dapetin itu apa. Ya, coba deh challenge kedua itu, biar kita tuh bisa lebih mengenal Allah, biar kita tuh lebih peka lagi terhadap kebaikan-kebaikan Allah. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum, dan terima kasih teman-teman, sampai jumpa di agenda-agenda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih, syukron, mohon maaf untuk segala kekhilafan. Dadah.